Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini kalian bisa mengamati gambar anak yang membuang sampah di sungai. Nah, pada poster ya ini atau media cetak ini berisikan kalimat disuruh tidak membuang sampah di sungai. Nah, pernahkah kamu melihat gambar di atas? Ya. Nah, apakah gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan lain masyarakat? Nah, papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Nah, pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Ya, nah, ini saja pesannya yaitu disuruh untuk tidak membuang sampah di sungai agar tidak terjadi bencana banjir. Nah, pada halaman berikutnya di sini ada ya fenomena alam. Ya, di sini ada gambar yaitu sungai yang tercemar oleh sampah. Ya. Nah, di sini banyak ikan yang mati, ya, serta pantai yang juga kotor karena banyak sampah yang ada di tempat itu, ya. Nah, sekarang tugas kamu adalah menceritakan kedua gambar tersebut, ya. Nah, dalam menceritakan itu, kamu bisa mengisikan pendapatmu terhadap gambar tersebut. Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya. Kenapa kok bisa terjadi sungai itu tercemar dan pantai itu bisa tercemar? Ya, itu kamu ceritakan. Dan bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar. Nah, bagaimana hubungannya dengan manusia kalau lingkungannya seperti itu, ya, itu kamu ceritakan. Dan ini termasuk dalam tugas YouTube kamu yang pertama. Nah, pada materi selanjutnya di sini ada bacaan yaitu pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Tapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Ya. Contohnya, perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya dapat merusak lingkungan alam sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, perusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia itu sendiri. Contohnya, ini adalah banjir. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya nih, gambar di atas. Terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu, ya, contohnya. Demikian juga dengan bencana longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai atau yang rendah, ya, atau miring. Nah, kebakaran hutan juga karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Ya. Itu tadi, ya, bacaan tentang hubungan interaksi manusia dengan alamnya kalau tidak bijak dalam mengelola lingkungannya. Nah, sekarang tugas YouTube kamu yang kedua ini. Berdasarkan bacaan di atas, kamu disuruh menjelaskan apa, ya, kata kunci dari paragraf itu. Jadi paragraf 1 apa kata kuncinya,
Nah, kamu di sini adalah judul dari bacaannya apa. Terus paragraf yang pertama ini kamu tulis apa saja paragraf awal sampai akhirnya lah. Kamu di situ kamu cari kata kuncinya apa. Ya, dari bacaan di atas tadi. Nah, itu masuk dalam tugas YouTube kamu yang kedua. Ya. Sekarang kita lanjut. Nah, kewajiban warga negara dan siswa. Ya, ini. Salah satu ya hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Ya. Tetapi pada saat yang sama, ya, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Ya. Nah, di sini apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan. Ya. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan dan yang harus dilakukan untuk menjamin haknya. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Nah, semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Ya, maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Sekarang tugas YouTube kamu yang ketiga adalah melengkapi tabel yang ada di halaman 45. Ini ya. Hakmu sebagai siswa di sekolah, kewajibanmu sebagai siswa di sekolah, terus hakmu sebagai anak di rumah, kewajibanmu sebagai anak di rumah. Nah, ini adalah tugas YouTube kamu yang ketiga. Ya. Lah, kemarin kalian sudah mengerjakan di buku Jenius kamu yang halaman 39, nomor 1 sampai 10 ya. Sekarang untuk lebih paham lagi tentang materi kubus, kamu lanjutkan soalnya ya nomor 11 sampai nomor 20 di buku Jenius kamu dan tulis langsung di buku Jenius kamu. Ini adalah tugas YouTube kamu yang keempat. Ya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini bersama Pak Fatkur. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.